Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang hukum etika dan budaya di media cyber. Untuk itu, teman-teman akan dijelaskan di dalam video berikut ini. Terima kasih moderator. Di sini saya Muhammad Alwan akan menyampaikan materi yang A, etika berinternet atau netiquette. Netiquette berasal dari penggalan kata net atau yang biasa kita sebut dengan network atau internet. Sedangkan etiquette artinya etika atau tata nilai yang ada pada dunia cyber. Dan lebih jelasnya lagi, Kayani dalam bukunya pada halaman 274 tahun 2004, dia menjelaskan bahwa etiquette merupakan bentuk dari bahasa Prancis yang berarti tiket, sebagaimana yang berlaku dalam pertunjukan seperti di bioskop. Dengan demikian, etiquette bisa diartikan sebagai standar aturan yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam suatu jaringan atau masyarakat di dunia virtual. Dalam berinternet tentunya kita harus memiliki etika. Karena mengapa? Yang pertama, pengguna media cyber tidaklah setara dan berasal dari lingkungan yang heterogen atau yang sama. Latar belakang maupun lingkungan media sosial yang heterogen berbeda-beda. Kedua, komunikasi yang terjadi di media sosial cenderung lebih didominasi oleh teks. Teks memerlukan upaya pembentukan atau encoding maupun upaya penafsiran decoding, sehingga muncul icon emoticon untuk mengurangi kesalahpahaman. Ketiga, etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dunia virtual atau digital citizenship. Sementara yang terakhir, keempat, media sosial memfasilitasi pengguna dan institusi bisnis. Yang kedua adalah hak cipta di media cyber. Media cyber itu menyediakan ruang penyimpanan yang cukup besar dan sekaligus dapat digunakan untuk mempublikasikan sebuah konten. Suatu karya yang masuk kategori ciptaan tidak terbatas pada situs dibuat khusus untuk mengunggah file. Terdapat beragam jenis media yang bisa digunakan untuk memasukkannya ke dalam kategori hak cipta ini. Di Indonesia sendiri itu terdapat 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagai pengguna media cyber, semestinya harus menghargai dan mematuhi bahwa ketika mengakses suatu halaman di internet, pengguna ini secara langsung maupun tidak langsung harus memperhatikan ketentuan atau hak cipta yang berlaku. Selanjutnya adalah aspek hukum di media siber. Menurut Mas Kun, sibermedia merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Terkait dengan jenis kejahatan di media cyber, ada beberapa kategori yang bisa dikatakan sebagai kejahatan. Antara lain, yang pertama adalah akses tidak sah atau illegal access, yang kedua konten ilegal atau illegal konten, data ilegal atau illegal data, dan cyber sabotage. Kejahatan di dunia cyber ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait hal tersebut muncul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. D. Cyberkultur. Cyberkultur adalah penyatu kultur di mana personal komputer, telepon, internet, dan media menyediakan integrasi komunikasi. Penyatuan tidak terbatas, penyatuan platform atau desain besar perangkat teknologi, namun juga variasi fungsi di mana hiburan dan informasi menjadi infotainment dan hiburan serta pendidikan menyatu menjadi edutainment.
Cyber adalah segala budaya yang telah atau sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Ada beberapa catatan penting yang bisa mengantarkan kita menuju pemahaman mengenai cyberkultur. Pertama, cyberkultur adalah budaya yang dianut oleh komunitas online atau sekelompok orang yang biasa dan sering terhubung dengan internet. Kedua, cyberkultur bisa jadi merupakan sebuah gerakan kebudayaan atau semacam yang bisa dipelajari dan diteliti. Bukan semata-mata sesuatu yang abstrak yang hanya diketahui dan dipahami masyarakat yang menjalankannya. 3. Cyberkultur bisa memiliki core yang jauh lebih menarik, yaitu dunia virtualitas bisa membentuk setara sosial tertentu dalam dunia cyber. Cyberkultur pada dunia maya. Dunia maya atau cyber memiliki karakteristik sendiri yang menampilkan cara interaksi di dalam masyarakat modern. Cara hidup yang berbeda namun tetap pada tataran interaksi antara manusia dan manusia. Budaya baru itulah yang menjadi arena penelitian baru bagi para akademis mengungkap adanya tren baru di dalam sosial budaya masyarakat.